Hai guys, perkenalkan saya Muhammad Raikan Kaunang dengan NIM 053014251110 dari kelas E, Prodi Sistem Informasi jurusan Teknik Informatika. Di video ini saya akan menunjukkan kepada kalian tugas dari mata kuliah Sistem Operasi, yaitu tugas Project Based Learning Tree yang telah saya kerjakan. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Setelah sebelumnya kita telah memanage file di server Linux Ubuntu, sekarang kita akan melakukan hal yang sama di server Windows. Di sini kita akan membuat dan memindahkan file sebagai bagian dari pengelolaan dasar di lingkungan Windows. Kita akan membuat projectnya di volume D. Lalu kita akan membuat project menggunakan perintah seperti biasanya. Lalu kita akan menampilkan daftar file dan folder yang ada di dalam direktori saat ini. Sekarang masuk ke folder My Files. Di bagian ini kita akan membuat beberapa folder di dalam direktori project 1, yaitu dokumen, foto, video, musik, dan tugas. Folder-folder ini berfungsi untuk memisahkan dan mengelola setiap jenis file agar lebih teratur. Lalu tampilkan lagi isi dari folder My Files menggunakan perintah dir. Selanjutnya kita akan masuk ke folder tugas. Lalu di dalamnya saya akan membuat beberapa folder lagi untuk memisahkan file sesuai dengan kebutuhan. Di sini kita akan membuat beberapa file di luar dari folder dokumen, foto, video, musik, dan tugas-tugas. Ini merupakan langkah awal dari manajemen file, karena file-file tidak berada sesuai dengan tempatnya. Nah, di bagian inilah kita akan mulai melakukan manajemen file dengan cara memindahkan setiap file ke folder yang sesuai, agar strukturnya lebih tertata dan mudah dikelola. Di sini kita akan memindahkan file-file yang sebelumnya berada di luar folder, lalu menempatkannya ke dalam masing-masing folder sesuai dengan kategorinya. Proses pemindahan ini dilakukan menggunakan perintah move dengan format penulisan, nama file, dan folder tujuannya. Langkah terakhir, kita akan menggunakan perintah tree untuk melihat struktur folder yang sudah kita buat. Jika hasilnya sudah tampil seperti ini, berarti proses manajemen file di Windows telah berhasil. Semua file kini sudah berada di folder yang tepat sesuai kategorinya. Struktur direktori pun sudah tertata, dan keseluruhan langkah yang kita lakukan berjalan sesuai yang diharapkan. Sekian, proyek 1 saya nyatakan selesai. Selanjutnya kita akan mengerjakan proyek 2. Di project ini, kita akan mendiagnosis jaringan dengan membuat sebuah skrip sederhana menggunakan aplikasi Notepad. Yang pertama, kita akan mulai perintah dengan echo off. Lalu jalankan perintah ipconfig/all untuk mengambil seluruh informasi konfigurasi jaringan. Lalu simpan di file bernama hasil diagnosa.txt. Di sini kita akan mengetes koneksi internet dengan melakukan ping ke 888, yaitu DNS milik Google. Tes ini membantu memastikan apakah perangkat kita bisa terhubung ke internet. Di sini kita akan mengecek koneksi ke sebuah website dengan ping google.com. Ini untuk memastikan apakah DNS bekerja dengan baik. Selanjutnya kita jalankan perintah trust-google.com. Perintah ini menelusuri jalur paket data menuju Google. Hal ini berguna untuk melihat di mana jaringan yang mungkin mengalami hambatan. Terakhir, kita akan menjalankan perintah nestat-min-an untuk mencek semua koneksi yang sedang aktif. Setelah proses selesai, skrip akan memberitahu bahwa semua hasil sudah tersimpan. Di sini kita akan menyimpannya di volume D pada project 2 dengan nama file diagnosa jaringan. Ketik diagnosa jaringan, lalu ketikkan hasil diagnosa txt untuk melihat outputnya. Dan ini adalah hasil akhir dari project 2. Sekian, kita akan lanjut ke project 3. Project 3, script backup otomatis. Pada project ini, kita akan membackup suatu file yang menurut kita penting.
Membuat script backup otomatis ini sama seperti pada project 2, kita akan membuat scriptnya di aplikasi Notepad. Bagian ini berfungsi untuk membuat format tanggal yang aman digunakan sebagai nama folder. Script mengganti tanda garis miring pada tanggal menjadi tanda minus sehingga tidak menyebabkan error saat digunakan sebagai nama direktori. Bagian ini digunakan untuk menentukan dua lokasi penting, folder sumber yaitu tempat file yang akan di backup berada, dan folder tujuan yaitu tempat menyimpan hasil backup. Perintah bagian ini berfungsi untuk membuat folder backup baru di lokasi tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Ini menampilkan pesan di layar bahwa folder backup sedang dibuat. Ini untuk memberitahu bahwa proses penyalinan sedang dimulai. Lalu, Xcopy digunakan untuk menyalin semua file dan subfolder dari folder sumber ke folder tujuan. Opsi E untuk menyalin seluruh folder termasuk yang kosong. Opsi I untuk menganggap tujuan sebagai folder, dan opsi Y untuk menghindari konfirmasi saat menimpa file. Nah, pada bagian ini juga berfungsi untuk memberitahu bahwa proses backup sudah selesai. Script menampilkan lokasi tempat penyimpanan file hasil backup, sehingga pengguna bisa memastikan file benar-benar tersimpan di folder yang dituju. Lalu kita akan melihat hasilnya dengan mengetikkan nama file yang kita buat tadi. Dan ini adalah hasil dari project 3. Cara untuk membackup file otomatis telah selesai. Project 4, System Health Check. Pada project keempat ini, kita akan membuat script otomatis untuk melakukan pengecekan kesehatan sistem. Seperti pada project-project sebelumnya, kita akan membuat script otomatis ini di Notepad. Bagian pertama script memperbaiki format tanggal agar dapat digunakan sebagai nama file laporan tanpa error. Yang pertama adalah untuk mencatat informasi sistem. Script pertama digunakan dengan perintah sistem info untuk melihat spesifikasi dan kondisi pada sebuah PC. Kemudian dilakukan pengecekan kesehatan disk untuk melihat apakah ada error pada drive utama. Setelah itu, script mencatat daftar proses aktif melalui task list untuk mengetahui program apa saja yang sedang berjalan. Nah, yang terakhir pada bagian analisis, script menyaring proses yang menggunakan RAM terlalu besar menggunakan filter memusec. Ini membantu mengidentifikasi proses mana yang berpotensi membebani sistem. Lalu kita beri nama health check dan kita simpan pada project 4. Dan ini adalah project terakhir, yaitu Custom CMD Environment.
Tahukah kamu, command prompt di Windows tidak hanya untuk mengetik perintah biasa, tapi kamu bisa membuat tampilan CMD lebih menarik dan sesuai dengan keinginan. Misalnya, kamu bisa mengubah latar dan teks CMD agar lebih nyaman di mata. Di sini, saya akan mengubahnya menjadi warna hijau dengan latar hitam. Nah, di sini kita akan mencoba mengubah judul jendela CMD dengan mengetikkan My Command Center. Selanjutnya, kita akan mengubah prompt atau tanda input di CMD. Selanjutnya kita akan membuat script untuk memudahkan pengguna dalam personalisasi command prompt. Di sini kita punya menu interaktif untuk memilih tindakan yang ingin dijalankan di CMD. Kamu bisa menekan angka 1 untuk menerapkan personalisasi, angka 2 untuk mengembalikan CMD ke pengaturan default, atau angka 3 untuk keluar dari program. Setelah kamu mengetik pilihan, script akan langsung mengeksekusi perintah sesuai nomor yang kamu pilih. Sekarang kita akan menerapkan personalisasi CMD. Pertama, warna CMD akan diubah menjadi hitam dengan teks hijau terang menggunakan perintah color node A. Selanjutnya, judul CMD diatur menjadi My Command Center agar lebih personal. Kemudian, prompt atau tanda input menjadi Play Console. Selanjutnya, kita akan mengembalikan CMD ke pengaturan default. Lalu kita akan mencari script yang telah kita buat tadi di file manager. Nah, jika sudah muncul seperti ini, berarti personalisasi yang telah buat tadi seperti mengubah warna, judul jendela CMD, dan prompt atau tanda input yang telah diubah menjadi reconcile sebelum difaktor. Jika kita memilih nomor 2, maka pengaturan CMD akan kembali ke pengaturan default. Warna CMD dikembalikan menjadi hitam dengan teks abu-abu, judul jendela diubah menjadi command prompt, dan prompt juga dikembalikan ke tampilan sebelumnya. Dan jika kita memilih nomor 3, maka kita akan keluar dari program. Oke, yang paling last kita akan membuat tugas tambahan dari project 5 ini. Pada bonus challenge kali ini, kita akan membuat menu interaktif sederhana menggunakan batch script dengan pilihan berbagai tools. Di menu ini kita akan membuat beberapa menu interaktif sederhana seperti tes jaringan, lihat konfigurasi jaringan, buka kalkulator, dan buka notepad. Give it time, come on babe, it's been 10 months. You should know, do you know what you want? I don't think so, I don't think so. Make it work, no it hurts, but I'll go there. Do the same, can you show me that you care? Gotta hope so, but I don't think so. Don't be mean, if you're here for good, I'm gonna need a little more from you. Nah, sekarang kita masuk pada fitur ping Google. Di bagian ini sistem akan mengirim 4 permintaan koneksi ke server Google. Selanjutnya adalah konfigurasi jaringan. Di tahap ini, sistem akan menampilkan seluruh informasi penting mengenai jaringan komputer kita. Berikutnya adalah kalkulator. Saat fitur ini dipilih, sistem akan membuka aplikasi kalkulator bawaan Windows. Sama halnya seperti kalkulator, ketika fitur ini dipilih, sistem akan membuka aplikasi Notepad bawaan Windows. To you.